Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Imelida dengan NIM akhir 016. Di sini, saya akan menjelaskan seputar manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Sedangkan menurut Donley, Gibson, dan Ivancevich, manajemen mencakup kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh orang lainnya dan untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai oleh satu orang saja. Sedangkan menurut Coates dan O'Donnell, manajemen adalah menciptakan lingkungan yang efektif agar orang bisa bekerja di organisasi formal. Sedangkan menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, manajemen adalah perencanaan, mengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas anggota organisasi, dan kegiatan yang menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sifat manajemen. Sifat manajemen sendiri ada 3. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu berisi prinsip serta fakta umum yang menjelaskan sebuah fenomena. Misalnya, prinsip sebab akibat antara 2 atau lebih faktor. Prinsip serta teori tersebut mampu memudahkan untuk menjelaskan peristiwa masa lalu, serta dapat digunakan untuk memprediksi suatu hasil tindakan. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Seni memberikan makna penerapan pengetahuan serta keterampilan guna mewujudkan tujuan yang diinginkan. Seni sendiri memiliki unsur penting, yaitu pengetahuan praktis, keterampilan pribadi individu, pendekatan yang berorientasi pada hasil, kreativitas, serta peningkatan melalui suatu praktik yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah manajemen sebagai profesi. Suatu profesi ialah panggilan yang memerlukan pengetahuan khusus, serta persiapan akademi intensif berjangka panjang. Profesi sendiri memiliki fitur penting, yaitu badan pengetahuan harus terdefinisi dengan baik, masuk terbatas, motif layanan, pedoman perilaku, asosiasi perwakilan, serta kode etik. Karakteristik manajemen. Sumber daya ekonomi. Manajemen merupakan salah satu faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, dan modal. Seiring dengan adanya peningkatan industrialisasi, kebutuhan terkait manajer juga semakin meningkat. Berorientasi sasaran. Manajemen merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan. Hal ini akan mengkoordinasikan upaya sumber daya manusia atau SDM untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan suatu manajemen juga ditentukan oleh sejauh mana tujuan organisasi tercapai. Proses yang berbeda. Manajemen merupakan proses yang terdiri dari beberapa fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kepegawaian, serta pengendalian. Ketika semua fungsi dapat terjalin, maka tidak mungkin untuk meletakkan secara tepat signifikasi relativisnya. Kekuatan integratif.
integrasi sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan merupakan inti dari suatu manajemen. Sistem otoritas. Manajemen merupakan tim manajer yang mewakili suatu sistem otoritas, hierarki komando, serta kendali. Ketika manajer berada di tingkatan yang berbeda, maka memiliki tingkatan kewenangan yang berbeda pula. Secara umum, saat ketika bergerak ke bawah dalam hierarki manajerial, maka tingkat otoritas secara bertahap akan berkurang. Otoritas akan membuat manajer mampu menjelaskan fungsinya secara efektif. Sumber multidisiplin. Manajemen sudah berkembang sebagai bidang studi disiplin dengan bantuan beberapa disiplin ilmu yang lainnya seperti teknik, antropologi, sosiologi, serta psikologi. Banyak literatur manajemen yang merupakan hasil dari asosiasi disiplin ilmu ini. Penerapan universal. Manajemen memiliki sifat universal. Prinsip serta teknik manajemen, keduanya dapat diterapkan dalam bidang bisnis, militer, pendidikan, rumah sakit, dan pemerintahan. Menurut Henry Fayol, menyerahkan bahwa beberapa prinsip manajemen harus diterapkan dalam setiap kondisi. Beberapa prinsip tersebut merupakan pedoman kerja yang fleksibel serta mampu diadaptasi oleh setiap organisasi serta upaya manusia dapat terkoordinasi. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri ada 5. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian ini bertujuan mengelompokkan dan menempatkan bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Yang ketiga, staffing atau penyusunan kepegawaian. Kepenyusunan kepegawaian ini bertujuan untuk mengelola struktur organisasi melalui beberapa tahap, seperti penyeleksian, penilaian, hingga pengembangan sumber daya manusia yang efektif untuk mengisi jabatan di organisasi tersebut. Yang keempat, directing atau pengarahan. Pengarahan ini dilakukan untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi para pekerja atau karyawan agar dapat mencapai tujuan. Yang kelima adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan ini dilakukan agar setiap kegiatan dapat diawasi dan dilihat perkembangannya. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen sendiri ada 5. Yang pertama adalah manusia. Pembangunan organisasi kesehatan seperti rumah sakit adalah mendukung. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan terlaksananya manajemen. Yang kedua, uang. Uang atau anggaran sangat diperlukan sebagai biaya yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan pelayanan kesehatan, mulai dari perizinan, pembangunan rumah sakit, peralatan, pembayaran tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan baku. Material adalah obat-obatan yang digunakan organisasi kesehatan untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan secara efisien. Yang keempat, mesin. Mesin adalah peralatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, seperti peralatan untuk perawatan gigi, peralatan untuk persalinan, peralatan radiologi, dan lain sebagainya. Yang kelima,
Metode. Metode adalah cara yang ditempuh untuk melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan dengan baik sehingga tujuan akan dapat dicapai dengan tepat sesuai dengan perencanaan semula. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan pedoman, yaitu pada SOP, Standar Operasional Prosedur. Jenis-jenis manajemen kesehatan. Ada dua jenis manajemen dalam kesehatan. Yang pertama adalah manajemen pasien atau klien, yaitu rangkaian proses pengambilan keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah kesehatan, seperti penyakit. Penyakit yang diderita oleh seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat. Tujuannya adalah agar pasien atau klien tersebut dapat terhindar atau terbebas dari masalah kesehatan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dalam hal ini, manajer atau pengambilan keputusan adalah setiap petugas kesehatan yang melayani pasien atau klien. Petugas ini seperti dokter, perawat, bidan, sanitarian, dan lain-lainnya. Baik yang bertugas di puskesmas dan jaringannya, maupun yang bertugas di rumah sakit dan sarana-sarana kesehatan lainnya. Yang kedua, manajemen unit atau organisasi kesehatan, yaitu rangkaian proses pengambilan keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah yang menghambat atau potensial menghambat kinerja unit atau organisasi kesehatan. Misalnya, masalah tingginya absensi karyawan, masalah kurangnya dana atau anggaran, masalah tidak terawatnya peralatan, masalah tingginya kebocoran pendapatan, dan lain-lainnya. Tujuannya adalah agar unit atau organisasi terhindar atau terbebas dari masalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam hal ini, manajer atau pengambil keputusan adalah para pemimpin unit atau organisasi kesehatan, seperti Menteri Kesehatan dan pejabat terasnya, Kepala Dinas Kesehatan dan staf intinya, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Puskesmas, dan lain sebagainya. Manajemen dalam kesehatan masyarakat. Dalam kesehatan masyarakat, manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen untuk di bidang kesehatan. Ada beberapa, yaitu manajemen perawatan kesehatan, administrator rumah sakit, manajer keuangan peralatan kesehatan, perawatan kesehatan, direktur medis, manajer proyek kefarmasian, manajer asuransi kesehatan, ahli etika dan kebijakan kesehatan, dan masih banyak lagi. Ruang lingkup manajemen selain di bidang kesehatan. Manajemen produksi, manajemen strategi, manajemen pendidikan, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalian, dan lain sebagainya. Tantangan dan masalah dalam kebijakan manajemen kesehatan. Globalisasi merupakan tantangan, masalah, dan sekaligus potensi untuk pembangunan nasional berwawasan kesehatan di masa mendatang. Pengaruh globalisasi.
liberalisasi berpandangan, dan pelayanan melalui berbagai kesepakatan internasional akan mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan upaya kesehatan dan memerlukan kesiapan pemerintah beserta masyarakat. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam mencari hal-hal tentang manajemen. Sekian, terima kasih. Berikut adalah hasil saya mencari tentang manajemen. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.